عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام. Al-Quranlah akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Mulia pribadinya, pandu hidayatullah, terus akidahnya, Al-Quranlah akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Bangkit dan majulah, pandu hidayatullah, raih kemuliaan dengan cahaya Islam. Sebarkan rahmatnya ke penjuru dunia, dengan dakwah dan jihad fisabilillah, dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Allah pribadinya, pandu hidayatullah, lurus akidahnya, Al-Quranlah akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti untuk mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Maju terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti untuk mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Allahu Akbar. لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام. Pandu hidayatullah, terus akidahnya, Al-Quranlah akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Mulia pribadinya, pandu hidayatullah, terus akidahnya, Al-Quranlah akhlaknya, semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Bangkit dan majulah, pandu hidayatullah, raih kemuliaan dengan cahaya Islam. Sebarkan rahmatnya ke penjuru dunia,
Al-Quranlah akhlaknya. Semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah. Terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti untuk mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Maju terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti untuk mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Allahu Akbar. Terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti untuk mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Maju terus maju, pandu hidayatullah, hingga kita menang atau syahid di jalannya. Janji Allah pasti untuk mujahid sejati, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi, bersama ridhonya nikmat Allah tertinggi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustaz Amir Abdullah MPD selaku Ketua Yayasan Darul Madinah. Yang terhormat Al Ustadz Imam Sujatmiko ST selaku Sekretaris Yayasan Darul Madinah Madiun. Dan yang terhormat Ustadz Muhammad Hamzah Fatul Khorib LC selaku Kepala Pesantren Putri Tahfizul Quran Hidayatullah Madiun. Kemudian yang kami hormati Abu Umi, Bapak Ibu sekalian, wali santri SMP dan MA Darul Madinah Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya pribadi mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita mampu berkumpul di sini untuk mengikuti acara Ta'aruf Darul Madinah Madiun untuk kepada wali santri SMP MA Darul Madinah Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian tak lupa saya pribadi mengajak kita semua untuk mencurahkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mampu mengikuti semua arahan dan petunjuk yang diturunkan kepada beliau,
sehingga di akhirat nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Vicky Heri Kristanto. Kebetulan saya mendapat amanah sebagai Kepala MA Darul Madinah Madiun. Kemudian sebelum kita mulai acara hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara Ta'aruf Darul Madinah Madiun kepada Wali Santri SMP MA Darul Madinah Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Susunan acara tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah tilawah ayat suci Al-Quran, kemudian acara yang ketiga adalah sambutan Ketua Yayasan dan Ta'aruf Pengurus Yayasan Darul Madinah Madiun. Acara keempat adalah Ta'aruf Darul Madinah Madiun kepada Wali Santri SMP MA Darul Madinah Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Acara selanjutnya adalah doa, dan kemudian acara terakhir adalah penutup. Mari untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah ayat suci Al-Quran. Acara tilawah ayat suci Al-Quran ini akan disampaikan oleh Ananda Fajrina Adinda Firda binti Sumarno, santriwati SMP Darul Madinah Madiun kelas 8A, asal dari Kabupaten Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Fajrina Adinda Firda kelas 8A, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ananda Fadzina Adinda Firda binti Sumarno. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Yayasan Darul Madinah Madiun dan ta'aruf pengurus Yayasan Darul Madinah Madiun. Kepada Al-Mukarram Ustadz Amir Abdullah MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah para asatidz pesantren putri Darul Madinah Madiun serta Bapak Ibu wali santri SMP SMP MA Darul Madinah Madiun yang berbahagia. Alhamdulillah kurang lebih sepekan Bapak Ibu sekalian sudah mengantarkan Ananda masuk ke pesantren putri Tahfidzul Quran Darul Madinah Madiun. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang nantinya menjadi pedoman, menjadi kesepahaman antara pondok pesantren dengan Bapak Ibu wali santri SMP MA Darul Madinah Madiun. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang dan bergabung di pesantren putri Tahfidzul Quran Hidayatullah Madiun yang di dalamnya ada unit SMP dan MA Darul Madinah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengantarkan Ananda dan putri tercinta ke pondok. Dan Alhamdulillah hingga hari ini Ananda semua santri baru
SMP dan MA Darul Madinah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun, karena walaupun dalam kondisi yang kurang menentu, alhamdulillah di pondok ini semuanya masih bisa terkendali. Mulai dari keperluan santri, alhamdulillah semuanya tercukupi. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, tentu saja Bapak Ibu sekalian, para wali santri sudah melalui proses yang cukup panjang. Demikian juga melalui pemikiran, pertimbangan yang cukup panjang, hingga akhirnya menemukan pesantren Darul Madinah dan memutuskan untuk memondokkan, memasukkan putri dan ananda tercinta ke pondok pesantren ini. Maka kami yakin bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menimbang-nimbang semua aspek, baik dari kesiapan ananda tercinta, kemudian dari aspek biaya dan aspek-aspek lainnya, itu semuanya sudah ditimbang-timbang. Maka yang terakhir, Bapak Ibu sekalian sudah mengambil keputusan untuk memondokkan, memasukkan putri tercinta ke pesantren putri Tahfidzul Quran Darul Madinah Madiun. Maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, dan ini menjadi pedoman kita ke depannya selama ananda belajar di pesantren ini. Yang pertama, dan ini mutlak harus kita segar-segarkan dan ingat-ingat terus, karena ini merupakan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, yakni terkait dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka pada sambutan ini kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita meluruskan niat dalam memondokkan ananda tercinta di pondok ini. Bahwa kita memondokkan ananda di pesantren ini adalah dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah itu akan mengangkat derajat, mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, diangkat beberapa derajat. Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan barokah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendapatkan ilmu. Demikian juga sabda Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka Bapak Ibu sekalian, para wali santri, mari sama-sama kita luruskan niat kita bahwa kita memasukkan ananda dan putri tercinta ke pesantren ini adalah dalam rangka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mendapatkan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keputusan sudah diambil oleh Bapak Ibu sekalian, maka yang kami minta dari Bapak Ibu sekalian adalah saling percaya. Kepercayaan ini mutlak harus kami minta kepada Bapak Ibu sekalian, sebab dalam menjalankan proses pendidikan di sini, proses menghafal, proses belajar dan semua aspek dan semua unsur pendidikan yang ada di sini, itu kami jalankan atas dasar kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian. Maka
Jika Bapak Ibu sekalian memberikan kepercayaan ini 100% penuh kepada kami, insya Allah amanah ini, kepercayaan ini kami pegang dan kami jalankan dengan semaksimal mungkin pula untuk mewujudkan harapan Bapak Ibu sekalian memiliki putri yang solihah dan hafizah. Sebagaimana program unggulan kami di sini adalah tahfidzul Quran dan diniyah kepesantrenan. Kemudian yang ketiga yang kami harapkan dari Bapak Ibu para wali santri sekalian adalah kerjasama dan komunikasi yang baik. Kami di para pengelola pondok ini tentu saja sudah berusaha maksimal menyediakan sarana prasarana, menyediakan layanan santri, menyediakan layanan pendidikan. Namun dalam perjalanannya pasti akan Bapak Ibu sekalian temui kekurangan-kekurangan di sana sini. Kami harapkan dari Bapak Ibu sekalian adalah kerjasama dan komunikasi yang baik. Ini agar nantinya segala sesuatunya ketika Bapak Ibu sekalian mendapati kekurangan, mendapati hal-hal yang kurang berkenan, itu kami mohon dengan sangat untuk dikomunikasikan, tentunya melalui humas kami yang nantinya akan berikan dan respon saat ada saran-saran maupun kritik-kritik yang disampaikan ke kami. Alhamdulillah, kami tidak anti kritik, kami tidak anti dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian adalah mitra kami dalam mendidik. Mitra kami dalam mendidik, sehingga dalam proses pendidikan ini masukan-masukan tetap kami perlukan agar sistem yang kami bangun terus bisa kami perbaiki dan bisa kami tingkatkan kualitasnya. Kemudian kami juga berharap dari Bapak Ibu sekalian, setelah keputusan diambil, setelah upaya, biaya semuanya sudah dikeluarkan, kami juga sudah berusaha maksimal untuk mengantarkan putri tercinta Bapak Ibu sekalian untuk menjadi putri yang solehah dan hafizah. Maka hasil akhirnya Allah lah yang menentukan. Kita semua hanya mengupayakan yang terbaik, memberikan usaha-usaha terbaik untuk mengantarkan putri-putri tercinta kita menjadi putri yang solehah dan hafizah. Ujungnya atau pamungkasnya, senjata pamungkas kita adalah doa. Bapak Ibu sekalian dan kami para ustadz dan ustadzah di pesantren ini, mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari rumah Bapak Ibu sekalian masing-masing, dan kami para ustadz dan ustadzah di pondok ini sama-sama kita berdoa, bermunajat agar semua usaha yang sudah kita kerahkan, biaya yang sudah kita keluarkan, energi yang sudah kita kerahkan, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, Allah Subhanahu wa taala berkahi, agar kemudian nantinya itu mengalir kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihah dan anak-anak yang hafizul Quran, menjadi penghafal dan penjaga Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai sambutan dari kami para pengelola pesantren Putri Tahfidzul Quran Darul Madinah Madiun. Yang untuk selanjutnya kami ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian para pengelola pesantren Putri Tahfidzul Quran Darul Madinah Madiun yang alhamdulillah mulai dari Januari kemarin, Januari 2021 ini, sejak 2021 ini saya pribadi Amir Abdullah diamanahin sebagai ketua yayasan di pesantren ini. Kemudian di sebelah kiri saya Ustadz Imam Sujat Miko ST sebagai sekretaris Yayasan Darul Madinah, sekaligus sebagai kepala bidang LPI, Lembaga Pendidikan Islam, yang nantinya membawahi SMP dan MA Darul Madinah Madiun. Kemudian di sebelah
kiri lagi ada Ustadz Muhammad Hamzah Fathul Qorib LC. Beliau sebagai Kepala Bidang Kepesantrenan yang nantinya beliau membawahi ke pengasuhan dan juga membawahi ke tahfidan. Kemudian yang terakhir di sebelah kanan saya adalah Ustadz Fikih Heri Kristanto. Beliau adalah Kepala MA Darul Madinah Madiun, dan nantinya insya Allah yang lainnya akan diperkenalkan oleh Ustadz Imam Sujatmiko selaku sekretaris, Kepala SMP-nya, demikian juga Kepala Pengasuhnya, demikian juga Kepala Ketahfidannya. Insya Allah nantinya akan disampaikan secara detail dan rinci oleh Ustadz Imam dalam presentasi yang akan beliau sampaikan setelah sambutan ini. Demikian sambutan dan perkenalan ta'aruf yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Amir Abdullah MPD selaku Ketua Yayasan Darul Madinah Madiun. Acara selanjutnya adalah acara inti dari pertemuan pada hari ini. Acara ini nanti hasil yang diharapkan dari acara ini nanti adalah semoga Abu Umi, Bapak Ibu semuanya bisa lebih mengenal Darul Madinah Madiun dengan baik. Acara selanjutnya adalah ta'aruf Darul Madinah Madiun kepada Wali Santri SMP MA Darul Madinah Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Al-Mukarram Ustadz Imam Sujatmiko ST dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Bapak Ibu Wali Santri Pesantren Tahfidzul Quran Hidayatullah Putri SMP MA Darul Madinah Madiun yang kami hormati dan kami muliakan. Tak lupa kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita, memberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan, serta kesempatan, sehingga dengan semua nikmat itu Allah memudahkan langkah kita untuk bisa hadir pada kegiatan acara ta'aruf atau orientasi orang tua santri pesantren Tahfidzul Quran Hidayatullah Madiun. Tak lupa salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, dan umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua, termasuk umat Nabi Allah Muhammad SAW, yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, Wali Santri Pesantren Tahfidz Al-Quran Putih Hidayatullah yang kami hormati, mohon izin sebelumnya kami perkenalkan, nama saya sendiri adalah Imam Sujatmiko. Saat ini
mulai awal Januari kemarin tahun 2021 diberikan amanah oleh pembina yayasan untuk mengemban amanah sebagai sekretaris Yayasan Darul Madinah Madiun. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semuanya, kami bisa mengemban amanah ini dengan baik dan mengantarkan putri-putri Bapak Ibu sekalian menjadi santri yang solehah dan seorang santri yang hafidh. Insya Allah pada kesempatan hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembawa acara Ustadz Vicky yang memberikan waktu kepada kami untuk memberikan materi orientasi orang tua santri pesantren Tahfidz Al-Quran di Hidayatullah Madiun. Orientasi orang tua santri pesantren Tahfidz Putri Hidayatullah SMP MA Darul Madinah Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Pengurus Yayasan Darul Madinah Madiun periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Dewan Pembina Ustadz Fatul Adim MKM, Ustadz Dr. Andus Amun Rawi MBD, dan Ustadz Muhammad Juwaini. Dewan Pengawas Ustadz Ahmad Hebni Syarif MPDI. Yang kedua adalah Ustadz Aziz Salim. Pengurus Harian Ketua Amir Abdullah MPD. Sekretaris saya sendiri Imam Sujatmiko ST. Bendara Abdullah Kartam Sarjana Sosial Islam. Pengurus yang lain nanti akan kami susulkan. Kepala Madrasah Aliyah Ustadz Vicky Heri Kristanto. Kepala SMP Darul Madinah Ustadz Asraf Bianto. Kepala Program Katafizan Ustazah Laili Maghfiratin. Kepala Kepengasuhan Ustazah Istikharah. Insya Allah itu yang bisa kami sebutkan dengan tugas-tugasnya yang nanti akan diemban oleh beliau semuanya dalam membersamai dan mengawal program-program tahfidz. Amal usaha yang berada di bawah Yayasan Darul Madinah Madiun. TK Ya Bunaya, SMP Darul Madinah, MA Darul Madinah, dan pendidikan tinggi yaitu Mahat Ali untuk tahun pelajaran yang akan datang tahun 2021-2022. Insya Allah pengurus Yayasan Darul Madinah Madiun berencana untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Darul Madinah pada tahun ajaran depan, yaitu tahun ajaran 2022 tahun 2023. Visi lembaga terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang unggul yang menghadirkan generasi Qur'ani. Misi lembaga menyelenggarakan pendidikan integral yang memadukan aspek ruhiyah, akliyah, dan jismiyah. Kedua, melahirkan generasi muslimah yang bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter Qur'ani. Tiga, mencetak tenaga dakwah yang handal. Empat, mewujudkan peradaban Islam di lingkungan pesantren dan sekitarnya. Moto, The Best Quran Generation. Terbaik bacaan Al-Qur'annya, handal hafalan Al-Qur'annya, mengerti makna dan kandungan Al-Qur'an, dan maksimal dalam pengamalan Quran. Selanjutnya, profil lulusan pesantren putri Tahfidzul Quran SMP MA Darul Madinah Madiun. Aspek spiritual, berakidah shahihah, istiqomah beribadah dengan kesadaran, berakhlakul karimah, gemar membaca Al-Quran, cerdas dan berjiwa mandiri.
aspek akademis, hafal Al-Quran 10 juz untuk SMP dan 15 juz untuk madrasah aliyah. Terampil membaca kitab kuning atau bahasa Arab. Tuntas di bidang studi. Mempunyai keterampilan IT. Memiliki keterampilan dasar keputrian sebagai seorang muslimah. Kurikulum kepengasuhan. Kurikulum dibagi dalam 4 tahap atau taphal. 1. Ibadah. 2. Adab. 3. Belajar. Dan 4. Kemandirian. Instrumen kegiatan ibadah cukup banyak. Seperti yang saya tampilkan. Ini adalah instrumen kegiatan ibadah. Kami lanjutkan. Instrumen kegiatan adab. Adab pribadi sebagai santri, adab santri dalam belajar, adab kepada ustazah, adab kepada orang tua, adab berpakaian, adab berbicara, adab dengan kakak kelas atau adik kelas, adab membuang sampah, dan terakhir adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Instrumen kegiatan belajar. Menghadiri majelis ilmu, taklim Sabtu sore, tausiah dan tausiah Ahad pagi. Belajar malam, membaca buku yang berkualitas, muhadharah, kitabah, mufradat, dan kelas diniyah, bahasa Arab dan adab. Instrumen kegiatan kemandirian. Siap menjadi uswah, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, merawat barang pribadi, merawat inventaris asrama, manajemen waktu, problem solving, cara mencuci, cara menyetrika, cara melipat baju dengan rapi, cara menata almari, cara membersihkan darah haid, cara membersihkan kamar, cara membersihkan kamar mandi, cara membersihkan maksol, cara menyapu dan mengepel secara benar. Jadwal dari santri. Kegiatan sudah dimulai sejak jam 2 dini hari sampai dengan 3, yaitu santri membangunkan santri. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud. Selesai kemudian halaqah Quran. Sholat tahajud dilanjutkan berjamaah, kemudian halaqah Quran. Jam 6.30 adalah piket pagi. Jam 7.15 santri sudah berangkat ke sekolah sampai jam 13.30. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat jam 14.30. Santri sudah mulai persiapan sholat asar. Kemudian dilanjutkan jam 15.45 halaqah Quran sampai dengan jam 5 sore. Dipakai sampai dengan jam 17.30 yaitu piket sore. Kemudian dilanjutkan persiapan sholat maghrib. Setelah sholat kemudian halaqah Quran kembali sampai dengan sholat isya. Kemudian jam 19.30 persiapan belajar malam sampai dengan jam 21.00. Kemudian jam 21 sampai 21.30 murojaah hafalan dan wirid malam. Jam 21.30 sampai dengan jam 2 atau sampai dengan jam 3 santri dipastikan sudah berada di kamar dan beristirahat. Jadwal mingguan seperti ini. Jadi cukup padat. Setiap minggu ada kegiatan. Senin dan Kamis adalah baca hadis dan puasa sunnah. Jumat surat baca Al-Kahfi. Sabtu sore taklim atau halaqah. Malam Ahad muhadharah. Ahad pagi dan pada pekan kedua dan keempat adalah bela diri taekwondo. Ahad pagi pada subuh adalah tausiah Ahad pagi. Ahad sampai dengan Kamis adalah diniyah bahasa Arab dan adab. Rencana kegiatan sendiri selama bulan semester 1. Ini sudah kami susun mulai bulan Juli ini sampai dengan bulan Desember. Untuk semester 2 nanti kami susulkan kembali pada semester selanjutnya. Kemudian kurikulum tahfidz Al-Quran. Ini adalah kurikulum tahfidz Al-Quran. Jadi dimulai di kelas 7 dan kelas 10. Jadi kelas 7 dan kelas 10 ini karena
santri juga masuk dari berbagai macam sekolah. Ada yang alumni dari SMP Darul Madinah, terutama yang masuk kelas 10, ataupun dari sekolah lain, maka bacaannya kami standarkan dahulu dalam program IDAT. Kalau untuk SMP, perkiraan selama 6 bulan atau semester. Kalau aliyah, sampai dengan madrasah aliyah, sampai dengan 3 bulan atau setengah semester. Materi tahsinnya adalah ada 6, makhrajul huruf, nun sukun atau tanwin, mim sukun, mat, waqaf, dan ibtida. Terakhir adalah gharib. Seperti ini tingkatannya pada saat idat, Bapak Ibu sekalian. Nah, marhalah tahsin ini harus selesai dalam waktu maksimal 1 semester. Sebelum tahsin selesai, santri tidak diperbolehkan masuk marhalah tahfidz. Jadi tahsin harus sempurna dulu, baru kemudian masuk ke hafalan atau tahfidz. Materi tahfidz disampaikan di jam sekolah dan jam tahfidz, khusus kelas 7 dan kelas 10. Nah, ini pembagian tahfidz. Sudah kami atur dan kami berikan keterangan mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, biasanya kemampuan santri berbeda-beda. Santri SMP berbeda, tidak harus 6 bulan ini bisa penuhi. Nah, ada santri yang punya kemampuan lebih, biasanya tidak perlu sampai 6 bulan. Dia sudah bisa atau sudah mampu masuk dalam halakoh tahfidz. Nah, nanti dibagi-bagi halakohnya. Nah, halakoh 1 sampai dengan 2 dan seterusnya. Jadi halakoh 1 itu biasanya dipakai oleh santri yang sudah siap menghafal atau yang sudah selesai materi tahsin sebelum waktunya. Sedangkan ini adalah materi tahsin untuk madrasah aliyah. Nah, 3 bulan. 3 bulan. Kemudian, nah ini kegiatan, waktu yang dibagi. Masa idat ini jam berapa sampai jam berapa saja? Ini ada 4 waktu yang dipakai. Khusus kelas 7 dan kelas 10. Jam 5 sampai jam setengah 7. Kemudian yang kedua adalah pada saat jam sekolah setelah sholat duhur. Kemudian sore hari setelah sholat asar. Dan terakhir adalah malam hari setelah sholat maghrib. Ada 4 waktu. Nah, mudah-mudahan setiap hari anak-anak ini digembleng, anak-anak ini dididik, anak-anak diatur jam tahsin ini dengan harapan mereka dari target waktu yang ditentukan itu sudah bisa selesai. Dengan harapan sudah bisa menghafal dalam waktu sebelumnya. Target capaian kurikulum tahfidz Al-Quran. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kalau di total nanti bisa mencapai 10 juz. Begitu juga memang. Ini jika di total nanti bisa sampai 15 juz. Nah, tagar per semester. Harapannya semester 1 itu karena termasuk di sana dalam program IDAT, minimal mereka sudah bisa menyelesaikan juz 30 pada semester 1. Nah, semester 2 seperti itu, semester selanjutnya 1 pada kelas 8 dan terakhir semester selanjutnya pada kelas 9. Begitu dengan kelas 10. Nah, alokasi waktu tahfidz. Ini bagi santri yang lama. Seperti ini. Qiraah bin nadhar. Setor hafalan baru atau ziyadah, setor murojaah, kemudian tingkatannya adalah tasmi. Seperti ini nanti. Jika sudah selesai program idatnya. Penilaian hasil belajar. Ini ada penilaian harian, ada penilaian pekanan, ada penilaian juz'iyah, dan penilaian ujian akhir semester tahfidz bagi santri. Jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan laporan-laporannya semua lengkap dari harian, pekanan, juz'iyah sampai dengan penilaian UAS tiap semester. Bisa dipantau lewat laporan-laporan yang akan diberikan oleh bagian tahfidz nanti.
Nah, ini penjelasan dari yang di depan tadi. Ya. Program IDAT dilaksanakan pada semester ganjil atau semester 1, kelas 7 dan 10. Wastafid dilaksanakan 2 kali, pada semester 1 dan semester 2 pada akhir semester. Rapor diberikan pada santriwati yang mengikuti wastafid. Jadi nanti kalau santri tidak mengikuti wastafid, hanya mendapatkan surat keterangan dari bagian ketahfidzan. Pencapaian target hafalan menjadi syarat kenaikan halakoh kelas 9 dan kelas 12. Jadi ada syarat untuk naik kelas 9 atau kelas 12, syarat minimal untuk bisa naik ke halakoh di kelas 9 dan kelas 12 itu adalah minimal bisa mencapai 4 juz untuk SMP dan MA 6 juz. Kemudian ada lagi yang berlima, syarat untuk mengikuti ujian akhir tahfidz. Ini biasanya di menjelang kelulusan kelas 9 di semester 1 ujiannya. Jenjang SMP hafal dan dengan predikat mungkin minimal 6 juz. Itu baru bisa mengikuti ujian akhir tahfidz. Jika yang tidak bisa, nomor 5, poin 1 dan 2 tidak bisa memenuhi syarat nomor 1 dan poin 5, nomor 1 dan 2 ini, maka santri yang bersangkutan adalah mengikuti ujian akhir semester tahfidz saja. Nah, ini syarat mengikuti ujian akhir tahfidz yang tadi saya sampaikan. Ini lengkapnya, detailnya seperti ini. Kemudian penjelasan. Mohon maaf, Habib, sebentar. Ini lompat-lompat sepertinya. Kami lanjutkan, mohon maaf, agak gangguan teknis. Terus jangan ujian akhir tahfidz seperti ini, ya sama dengan SMP tadi syarat-syaratnya, termasuk mengikuti ujian terbuka. Nah, ujian terbuka ini Bapak Ibu sekalian, sudah 2 tahun ini belum bisa kita selenggarakan karena masa pandemi. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya pandemi ini segera berakhir, sehingga ujian terbuka bagi santri kelas 9 dan kelas 12 ini bisa kita selenggarakan. Ujian terbuka ini adalah sebagai bentuk uji kompetensi bagi masyarakat umum menguji kemampuan tahfidz Darul Madinah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ujian terbuka ini kami undang dari MUI Kota Madiun, kami undang dari Kementerian Agama, kami undang dari Dinas Kota Madiun, kami undang dari masyarakat umum, kami undang orang tua untuk menguji sendiri sampai di mana kemampuan santri Darul Madinah. Selanjutnya adalah kita lanjut ke kurikulum SMP Darul Madinah. Profil lulusan. Di profil lulusan ini sama dengan yang di depan tadi, tidak boleh berbeda, harus kami turunkan dari turunan dari profil lulusan santri Darul Madinah, yaitu berakhir lulus dan benar, berakhlak mulia, memiliki kepekaan lingkungan, kecakapan pribadi dan sosial, mampu menghafal minimal 6 juz Al-Quran, mampu menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan baik, memiliki keterampilan kecakapan hidup atau life skill. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013 yang diintegrasikan dengan kurikulum kuliah dan ketahfidzan. Nah, dinia yang diajarkan ini adalah bahasa Arab, nahwu, sirah, akidah, dan fikih. Seperti ini struktur kurikulumnya, bisa Bapak Ibu lihat. Ini adalah gabungan dari kurikulum 2013 dengan muatan pesantren. Di penilaian SMP Darul Madinah ada ulangan harian, sama dengan SMP juga yang di luar. Ada tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun, ada AKM, dan ada ujian kelulusan kelas 9. Untuk kegiatan selama sekolah, selama masa pandemi ini, PBM dilaksanakan seperti biasa, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, karena Sabtu ini khusus dipakai untuk kegiatan tahfidz, usbuiyah, yaitu menyetorkan hafalan yang didapat selama 1 pekan. Nah, jadi sekolah dilaksanakan Senin sampai Jumat,
Kemudian sebelum sekolah, maka santri diwajibkan untuk melaksanakan, dikumpulkan bersama dan diwajibkan untuk mengikuti olahraga ringan untuk meningkatkan imunnya dan kena dengan sinar matahari. Sekolah dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan 13 atau 13.30. Apabila puasa hari Senin dan Kamis dilaksanakan sampai dengan pukul 13. Apabila hari Selasa dan Rabu termasuk Jumat ini dilaksanakan sampai jam 13.30. Ada kegiatan panduan Saku Pramuka Hidayatullah setiap hari Jumat. Ekstrakurikuler tiap hari Sabtu setelah kegiatan Usbuiyah atau bagian dari kita. Ekstrakurikuler SMP ada cukup banyak. Ada Pandu Saku Pramuka Hidayatullah, ada Tata Boga, Tata Busana, Memanah, Bela Diri Taekwondo, Desain Grafis, Karya Ilmiah Remaja, Seni Kaligrafi, English Club, dan MTQ. Aturan kenaikan kelas. Minimal mendapatkan nilai B pada mata pelajaran agama dan akhlak mulia atau kepribadian atau pelajaran dinia. Tidak memiliki nilai yang tidak tuntas lebih dari 2 mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Dan persentase kehadiran setiap semester adalah minimal 75%. Ini prestasi akademik SMP Darul Madinah pada tahun ajaran 2017-2018. SMP Darul Madinah pernah menduduki peringkat ke-10 nilai ujian nasional terbaik sekota Madiun. Pernah juga menduduki peringkat ke-6 nilai ujian nasional terbaik dari 24 sekolah sekota Madiun. Pada saat itu Kota Madiun peringkat kedua se-Jawa Timur. Kemudian mendapat medali perunggu pada lomba mapel IPA dan mapel bahasa Inggris pada Hidayatullah HIC di 2019 se-Jawa Timur yang dilaksanakan di Kota Malang. Kemudian tahun lalu alhamdulillah SMP Darul Madinah mendapat penghargaan sebagai sekolah adiwiyata tingkat Kota Madiun. Nah, HIC, saya ulangi, HIC adalah Hidayatullah Islamic Competition. Prestasi tahfidz dan non-akademik. Nah, ini cukup banyak, alhamdulillah. Dari juara 1 sekota Madiun, juara 2 MHQ kategori 10 juz, juara 2 tilawah MTQ tahun 2018, juara 3 tahun 2018, juara 2 MHQ kategori 10 juz pada ITIS Jatim tahun 2018, kemudian juara 1 lomba MHQ sekota Madiun pada AGPAI tahun 2019, medali emas, perak, dan perunggu kategori 3 juz, kategori 5 juz, dan kategori 10 juz. Bisa Bapak Ibu saksikan sendiri. Nah, ini adalah juara-juara yang kami dapatkan pada saat santri tahun 2020 ini ada kendala karena saat itu masa COVID, masa kampanye, dimulai pandemi sehingga tidak ada pengiriman delegasi. Lomba-lomba online agak menyulitkan bagi kami karena santri terbiasa mengikuti lomba itu adalah offline karena hasilnya bisa maksimal gitu. Jadi mudah-mudahan kami sedang berupaya saat ke depan meskipun dalam posisi online pun kami juga bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan sehingga mendapatkan prestasi yang sama banyaknya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kurikulum MA Darul Madinah Madiun. Profil jurusan IPA. Hafidhah 15 juz. Mampu memahami dan mengimplementasikan Al-Quran. Lancar berbahasa Inggris dan Arab. Berasal dalam ajang kompetensi sains, unggul dalam AKM, memiliki keterampilan muslimahan, mampu studi lanjut ke PTN dan PTKIN. Profil jurusan keagamaan, Hafidhah 15 juz, mampu memahami dan mengimplementasikan Al-Quran, lancar bahasa Arab dan Inggris, bisa membaca dan memahami kitab kuning, unggul dalam AKM, memiliki keterampilan kemuslimahan, mampu lanjut studi ke luar negeri, ke Timur Tengah. Ini adalah struktur kurikulum IPA. Bisa Pak Ibu saksikan. Kemudian struktur agama, kurikulumnya, strukturnya.
Melanjutkan seperti ini. Ini kelas 12, struktur kurikulum dari MA IIK atau agama. Penilaian. Ini adalah ada ulangan harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun, ada UMBK, Kemenak, AKM, dan ujian kelulusan kelas 12. Ini ada scoring angkanya, penilaian kognitif. Program unggulan yaitu Binus Prestasi, KSM, Porseni, HIC, dan Olimpiade. Ya, hanya khusus bagi siswa yang memenuhi syarat dan ketentuan. Literasi, cetak buku nafia dan menulis, serta mencetak buku karya santri. Ekstrakurikuler, Pandu Saku Pramuka Hidayatullah, bela diri, tata boga, tata busana, dan desain grafis. Nah, jadi karena banyaknya kurikulum di MA sehingga agak mengurangi ekstra di MA karena waktunya banyak tersita untuk belajar, menghafal. Nah, ini ekstrakurnya ini yang wajib adalah kami sampaikan ini. Pandu, terutama Pandu Saku Hidayatullah. Jam prestasi 2018-19. Nah, Jambore wilayah Jawa Timur. Ini MA Darmadina adalah juara umum. Kemudian HIC Hidayatullah Islamic Competition, ini membawa 10 medali. Hari Amal Bakti Kemenak, ini 3 medali. KSM kompetisi sains madrasah, lolos sampai tingkat provinsi. Dan terakhir adalah juara 3 guru berprestasi Kota Madiun pada tahun ajaran 2018-2019. Capaian 2019 dan 2020. Nah, ini HIC 19 medali, peringkat 3 tingkat nasional. KSM tingkat kota, juara 3 matematika dan fisika, dan lolos tingkat ke provinsi. Proseni tingkat kota. Seperti ini juga juara 1 baca puisi, juara 1 fahmil Quran, juara 2 MHQ, dan lolos provinsi di Bangkalan. Pawai Muharram juara harapan 3. Mewakili Porseni Pospeda di Pasuruan tingkat provinsi. Mewakili MHQ di tingkat provinsi di Tuban. Dan menerbitkan buku-buku karya santri antologi program literasi. Kami mengikuti Olimpiade Matematika Odima Jawa Timur. Selanjutnya capaian tahun 2021 adalah mendapatkan medali perunggu ajang Olnas tahun 2020. Dan mampu mencetak karya 5 buku hasil karya santri melalui program literasi. Mampu membuat karya tulis berbahasa dan bertuliskan Arab. Ini adalah contoh buku yang sudah dihasilkan adalah karya santri. Syarat kelulusan, menyelesaikan semua pembiayaan pendidikan, menyelesaikan semua mata pelajaran, mengikuti AKM dan UMBN BK. Rata-rata nilai USBN BK minimal adalah 6. Membuat karya tulis atau buku angkatan dinyatakan lulus dalam rapat kelulusan. Syarat kenaikan kelas, minimal mendapatkan nilai B pada pelajaran akhlak dan agama. Tidak memiliki nilai tidak tuntas lebih dari 2 mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Membuat karya tulis atau buku angkatan, prosentase kehadiran setiap semester adalah minimal 85%. Nah, ini khusus santri santri Madrasah Aliyah, ada kewajiban, Bapak Ibu sekalian, bagi lulusan Madrasah Aliyah mendapat kewajiban yaitu selesai dari pendidikannya itu wajib melakukan wiyata bakti atau pengabdian baik di kampus 1 maupun kampus 2. Bentuk pengabdiannya seperti apa? Ada sebagai pengasuh santri, sebagai guru tahfidz Al-Quran, sebagai tenaga kantor pesantrenan. Nah, ini adalah program wajib bagi lulusan MA Darul Madiyah Madiun. Layanan khusus kelas 12, persiapan UTBK,
Kemudian persiapan ke Timur Tengah bagi santri yang berminat. Syarat dan ketentuan berlaku. Biaya pendidikan SPP bulanan ini 12 bulan selama 1 tahun 12 bulan Mbak Ibu. Jadi bukan 11 bulan atau 10 bulan. Jadi selama 12 bulan paling lambat pada tanggal 10 dibiarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Dan biaya gedung 1 kali paling lambat 1 tahun sejak menjadi santri baru. Kemudian biaya kegiatan, biaya buku atau LKS, iuran santri, gerakan infak nasional, infak dan surga untuk pengembangan kampus 1 dan kampus 2 atau kampus 2 Madiun. Konsekuensinya, jika tidak menggunakan pembiayaan tersebut sesuai ketentuan, maka tidak diperbolehkan untuk check-in atau check-out. Mengikuti kegiatan ujian semester, tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian tahfidz serta wisuda. Nomor rekening, saya kira Bapak Ibu sudah tahu semuanya ya. Sudah kami sering share nomor rekening ini biasanya melalui forum pos oleh bagian keuangan. Uang saku dari dulu sampai sekarang masih belum berubah Bapak Ibu sekalian. Uang saku ini tetap 50.000 per pekan. Bisa diambil setiap hari Kamis atau hari Jumat di bagian keuangan untuk jajan pada 1 pekan ke depan. Nah, ini ada program lagi juga. Program imun atau peningkatan gizi bagi santri. Ini sudah kami lakukan pada tahun ajaran sebelumnya selama masa pandemi ini karena santri memang perlu kegiatan olahraga fisik juga, kemudian gizinya juga bagus sehingga imunnya juga meningkat. Nah, insya Allah menu makan tetap 1 hari 3 kali kecuali puasa, itu dengan menu sehat, berlauk, sayur juga. Dan insya Allah hampir setiap hari mendapat tambahan gizi secara bergantian. Susu, kadang bergantian dengan kacang hijau, teh hangat, jahe hangat. Dan insya Allah lembaga juga berkomitmen untuk bahwa santri mendapatkan asupan buah setiap hari. Seperti juga semester kemarin. Jadi setiap hari santri mendapatkan asupan makanan cukup, kemudian tambahan gizi cukup, dan mereka adalah mendapat buah-buahan yang cukup. Insya Allah dengan ikhtiar kami untuk memenuhi layanan pada santri, dan doa Bapak Ibu semuanya di rumah, termasuk asatidzah di pesantren ini, santri dan semua warga Hidayatullah Madiun, termasuk Bapak Ibu sekalian, dalam perlindungan Allah dari segala penyakit dan tetap sehat. Ini terkait dengan paket makanan. Jadi karena kami upayakan santri terpenuhi semua kebutuhannya, terutama kebutuhan makanan. Dan sampai tidak terjadi kelaparan. Ini tentunya kami juga membatasi paket yang masuk ke pesantren. Kenapa harus kami batasi? Ada beberapa alasan. Salah satunya adalah tidak semua santri yang ada di pesantren ini tuh berkecukupan, sehingga khawatir terjadi iri. Kalau terlalu sering mendapat paketnya banyak, ini kan menimbulkan juga iri. Kemudian alasan kedua adalah apabila paket itu makanan terlampau banyak dan mungkin makanan basah, dikhawatirkan tenaga kami untuk melakukan seleksi atau pemeriksaan itu tidak mencukupi. Sehingga makanan yang dikirimkan dikhawatirkan menumpuk di tempat transit dan justru merugikan Bapak Ibu sekalian. Bisa makanannya menjadi basi. Nah, ini salah satu alasannya. Dua alasan yang kami sampaikan tadi. Jadi terus terang, paket itu, makanan itu agak rawan, terutama pada masa kadaluarsa. Nah, ini kami juga, kalau waktunya hanya memeriksa makanan yang dipaketkan, apalagi makanan itu basah, ini khawatirkan terjadi yang saya sebutkan tadi. Paket yang boleh dikirimkan, ini sama dengan tahun lalu, tapi kami tambahkan masih ya, yaitu sereal dan sejenisnya, susu dan sejenisnya, madu, sari kurma atau kurma, obat-obatan atau obat herbal, vitamin dan suplemen,
abon sapi, abon ayam, abon ikan, saus. Dan terakhir adalah ada tambahan yang baru dari kebijakan sebelumnya, yaitu roti tawar. Kebijakan penjenggukan dan pelukan atau video call oleh orang tua santri. Sudah lebih 1 tahun ini Bapak Ibu sekalian, kebijakan penjenggukan ini kami tiadakan semata-mata untuk menjaga santri dan warga pondok, terutama ini dari bahaya COVID-19. Dan alhamdulillah 1 tahun kemarin kami bisa melalui dengan baik 1 tahun ini dan bisa check in atau check out sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dan apabila ada santri yang sakit, alhamdulillah kami sudah punya tenaga nakes dan punya pos kestren. Apabila sakit segera kami tangani. Nah, sebagai ganti karena penjenggukan ini ditiadakan, maka kegiatan itu kami ganti dengan penelponan setiap pekan. Pekan 1, 2, 3, dan 4. Kecuali pekan kelima. Maka pekan kelima tidak ada penelponan atau video call. Itu Bapak Ibu. Jadi penelponan reguler pekan 1 dan 3. Penelponan reguler dan ini maksudnya dan ini bukan dana ya. Dan atau video call pekan 2 dan ke-4. Khusus pekan 5, jika dalam satu ada pekan kelima, maka penelponan dan video call kami tiadakan. Jadi mohon ini diperhatikan karena tahun lalu ini sempat menjadi polemik. Kok tidak diperbolehkan? Ini kan waktunya penelponan. Nah, ini saya tegaskan kembali bahwa pekan kelima ini tidak ada penelponan atau video call. Jadi mohon maaf, ini kesempatan bagi pengasuh untuk mengupgrade ilmu biasanya Pak Ibu. Kami lanjutkan. Nah, media komunikasi dan informasi Pak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan untuk bergabung bagi yang belum bergabung. Silahkan melaporkan kepada admin. Ada FOS, SMP, MA, Kampus 2 dan FOS MA yang masih lama ini. Nantinya karena MA ini sudah berpindah ke Kampus 2, maka FOS lama yang MA lama itu akan kami gabungkan semua Kampus 2. Kami proses dulu. Jadi kami selanjutnya akan proses supaya tidak terlampau banyak grup FOS. Karena MA dan SMP alhamdulillah sejak jadinya Kampus 2, gedungnya asrama, maka sudah kami pisah SMP di Kampus Madiun dan MA di Kampus Jiwan. Ini ada Facebook, ada fanpage, ada Instagram, ada channel YouTube, dan terakhir adalah ada website. Nah, tentunya semua ini kami upayakan di tengah segala keterbatasan kami. Kami mencoba untuk memberikan info-info melalui Bapak Ibu sekalian perkembangan santri, perkembangan pesantren ini, perkembangan lembaga ini secara virtual melalui media komunikasi atau medsos ini. Tentunya karena mungkin apa yang kami sampaikan ini banyak kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesarnya, dan insya Allah kami menerima saran dan kritikan Bapak Ibu sekalian untuk selalu memperbaiki, mengupdate media komunikasi yang kami punyai. Ini adalah nomor-nomor kemusan yang pernah kami share di FOS. Ini kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian mencatat nomor-nomor ini karena ini biasanya diperlukan supaya apa? Mohon maaf sebelumnya bahwa media grup WA orang tua selama ini kami buat satu arah demi untuk kelancaran komunikasi sebenarnya. Karena sebelumnya terus terang mohon maaf ini kami sempat kewalahan dengan mode yang 2 arah sehingga untuk mengatasinya kami buat 1 arah tetapi kami buka saluran-saluran komunikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan memanfaatkan nomor-nomor ini sesuai dengan peruntukannya. Ini sebagai bentuk layanan kami dan juga kami berupaya memberikan layanan maksimal baik kepada santri kepada orang tua juga yang membutuhkan komunikasi dengan santri. Jadi mohon bisa menyimpan nomor ini dengan baik, jangan sampai nanti pada saat dibutuhkan ternyata nomor-nomor ini hilang. Nah ini kan merugikan nanti karena sudah sesuai dengan saluran masing-masing ini Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan alat pondok. Nah, kampus 1 ini di Madiun yang sekarang ditempati SMP dan kampus 2 ada di Jiwan. Nah ini adalah mapnya, Google Mapnya SMP. Kemudian kekebatnya MA.
Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau saran, silakan disampaikan di forum chat di channel YouTube kami, atau bisa juga Bapak Ibu sekalian melalui nomor kemudian yang sudah kami share. Atau jika Bapak Ibu merasa kurang puas dari layanan kami terkait dengan komunikasi, sangat kami persilakan Bapak Ibu untuk datang ke pondok untuk bertemu dengan bagian-bagian yang mungkin Bapak Ibu rasa kurang memuaskan layanannya. Insya Allah kami berupaya maksimal. Apabila ada banyak kekurangan, itu ikhtiar kami dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurang dalam menyampaikan informasi ini atau materi ini, kami selaku pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara saya kembalikan kepada Ustadz Vicky selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa ahsanal jasa kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Imam Sujatmiko ST. Acara selanjutnya pada hari ini adalah doa. Tapi sebelum itu saya berharap semua informasi yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Imam Sujatmiko dapat menjadi informasi yang bermanfaat kepada wali santri SMP MA Darul Madinah Madiun. Nah, kemudian acara selanjutnya adalah doa kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hamzah Fathul Kharib LC. Kami persilakan. Baik Bapak, Ibu, wali santri Pesantren Putri Tahfidzul Quran Darul Madinah Madiun, mari kita tutup acara kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hamzah Fathul Kharib LC. Semoga doa-doa yang kita panjatkan ini tadi bisa diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara terakhir yaitu penutup telah selesai, sudah acara ta'aruf Darul Madinah Madiun kepada wali santri SMP MA Darul Madinah Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita akhiri acara ini dengan doa kafaratul majelis dan mengucapkan kalimat tahmid.
Namun sebelum itu saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian, perilaku, tutur kata, dan ucapan saya menyinggung atau kurang berkenan di hati wali santri SMP MA Darul Madinah Madiun tahun pelajaran 2021-2022. Mari kita akhiri acara ini dengan mengucap kalimat tahmid dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.